Nama, Melasani Kelos, 12 Administrasi Perkantoran Menerapkan Penyimpanan Dokumen Pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melasani. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Asal sekolah saya dari SMK Mitra Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pelajaran kepegawaian, yaitu tentang menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian. Yaitu, dokumen administrasi kepegawaian adalah salah satu file berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Bisa juga surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang baik dan optimal dapat memudahkan proses peremajaan data pengawasan yang tersimpan secara elektronik dalam database kepegawaian yang tersimpan secara elektronik kepegawaian, sehingga dapat kecocokan data antara dokumen fisik dengan data elektronik. Pegawai administrasi harus dapat menangani dokumen dari berbagai jenis arsip kepegawaian dengan baik. Penanganannya, dokumen tersebut pada dasarnya hampir sama seperti penanganan dokumen lain pada umumnya. Yang membedakannya yaitu pencatatan berbagai dokumen pada buku arsip masing-masing, yaitu fungsinya sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi, sebagai pedoman perusahaan dalam menentukan balas jasa, sebagai bukti yuridis jika terjadi sengketa pegawai, dan membantu perusahaan dalam penentuan kebijakan, dan membantu perusahaan dalam membuat keputusan. Dan pada umumnya, penanganan dokumen dibagi menjadi 3, yaitu pengurusan atau penanganan dokumen. Yang kedua, dokumen data atau fisik, yaitu file berupa kertas, surat, gambar, patung, dan lain sebagainya. Dokumen digital, yaitu data komputer atau hasil scanning dari fix atau dokumen fisik. Nah, sebelum penyimpanan dokumen dicatat dalam buku penjaga administrasi kepegawaian, yaitu terdiri atas buku induk pegawai negeri sipil atau PNS, daftar nama pejabat struktural, daftar nama pejabat fungsional, daftar cuti PNS, buku penjagaan kenaikan pangkat PNS, daftar kepemilikan, kartu asuransi kesehatan, daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil daerah, dan buku catatan pensiun dan realisasinya, buku catatan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, buku daftar pegawai yang mengikuti diklat, buku daftar pegawai yang mengikuti tugas belajar, dan buku daftar pegawai yang mengikuti tugas lainnya, dan daftar kartu kepemilikan kartu tunjangan pensiun. Penyimpanan dan penemuan kembali arsip dokumen kepegawaian sama prosesnya dengan dokumen lainnya. Hanya saja untuk pengurusan buku pencatatan masing-masing dokumen arsip kepegawaian itu, yaitu buku pencatatan arsip yang digunakan dalam hal ini disebut juga buku penjagaan administrasi kepegawaian. Adapun buku pencatatan arsip tersebut terdiri dari satu, daftar kepemilikan kartu tunjangan pensiun atau TASPEN, dan yang kedua, daftar nama pejabat struktural, yang ketiga, daftar nama pejabat fungsional, yang keempat, daftar cuti pegawai negeri sipil atau PNS, yang kelima, buku penjagaan kenaikan pangkat KP pegawai negeri sipil. Selanjutnya, buku penjagaan kenaikan gaji berkala. Lalu, daftar kepemilikan kartu istri atau suami, daftar kepemilikan kartu pegawai negeri sipil, daftar kepemilikan kartu asuransi kesehatan atau ASKES, daftar unit kepegawaian atau DUK, buku catatan pensiun dan realisasinya,
buku catatan pelanggaran disiplin, buku daftar pegawai yang mengikuti diklat, dan buku daftar pegawai yang mengikuti tugas belajar, dan buku daftar pegawai yang mengikuti tugas-tugas lainnya. Lalu, buku induk pegawai negeri sipil. Patung dan lain-lain penyimpanan dokumen fisik yang biasanya disebut sebagai bentuk arsip yang penyimpanannya secara langsung, dokumen di tempat yang telah ditentukan dengan dibeli label tertentu. Data digital. Pada penyimpanan dokumen berupa data digital, hal ini merupakan penyimpanan dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dan file data fisik. Di sini ada kelebihan penyimpanan sistem data digital, yaitu sistem data digital memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan dokumen atau pencarian dalam penyajian informasi. Dan yang selanjutnya, ruang tempat penyimpanan data digital tidak membutuhkan banyak tempat. Dan selanjutnya, data digital mudah dilakukan backup file karena dapat digunakan pada setiap saat sesuai kebutuhan. Dan yang selanjutnya, data digital juga mudah untuk dilakukan manajemen dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi atau penjelasan yang baru saja saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih proses pembelajaran, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.